akan memulai speech saya dalam hitungan 3, 2, 1. Panels, kami percaya bahwa kami tidak akan menyesalkan mosi yang muncul. Mengapa? Mengapa demikian? Karena kami percaya bahwa status quo sudah cukup, dan dengan anggapan tersebut mereka justru dapat mendapatkan hak-hak mereka yang nantinya akan saya elaborasi lebih lanjut dalam argumen saya. Tetapi sebelum argumen, izinkan saya memberikan poin bidasan terhadap OG. Pertama, membicarakan tentang komersialisasi. Panels kami percaya bahwa komersialisasi tidak seburuk itu. Bahkan kami percaya hal tersebut perlu agar institusi pendidikan dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik. Tetapi yang dapat dilihat juga adalah bagaimana mahasiswa memang sudah menjadi konsumen, bahkan juga di universitas-universitas publik misalkan. Mereka pun juga merupakan pelanggan karena mereka juga membayar, bukan? Oleh karena itu, kami percaya apa yang dikhawatirkan oleh tim government tidak begitu akan berdampak buruk, karena kami percaya apa yang dikhawatirkan mereka tidak akan muncul. Kami percaya bahwa bahkan di universitas swasta pun mereka juga menyediakan seperti misalkan beasiswa. Mereka bahkan pemerintah juga dapat menyediakan beasiswa jika mahasiswa pun ingin bersekolah di sekolah swasta, bukan? Oleh karena itu, banyak sekali beasiswa yang bisa di-apply oleh mahasiswa, seperti beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari kampus itu sendiri, beasiswa dari perusahaan, atau beasiswa lain yang mendapat mereka akses, bukan? Dan itu pada akhirnya membuat mereka mendapatkan fasilitas yang sama dengan orang-orang yang misalkan menengah ke atas misalkan, sehingga ini tidak eksklusif saja untuk orang-orang menengah ke atas. Tetapi membicarakan tentang monopoli kualitas, kami percaya banyak sekali tidak hanya universitas-universitas swasta saja yang memiliki kualitas yang lebih bagus, tetapi kami percaya bahkan universitas negeri atau universitas publik pun mereka banyak sekali universitas yang dianggap baik. Bahkan mereka menaikkan fasilitas agar mereka dapat berlomba-lomba dengan universitas swasta, bukan? Oleh karena itu, dalam skenario mereka ini akan membuat standar pendidikan Indonesia tidak maju. Mengapa demikian? Karena dengan adanya persaingan kualitas, institusi pendidikan membuat mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas. Sedangkan jika kita hanya misalkan menyetarakan kampus, misalkan menyetarakan semua universitas agar mereka memiliki hal yang sama, tetapi pada akhirnya standar mereka tidak akan dinaikkan. Mereka akan merasa mereka sudah cukup berada di sana, dan mereka tidak akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena mereka tidak memiliki pesaing-pesaing yang mau untuk menaikkan fasilitas mereka atau membaguskan fasilitas mereka. Pergi ke dalam argumen saya, mengapa dengan narasi ini mahasiswa adalah pelanggan, mereka akan dengan mudah mendapatkan hak-hak mereka. Panels, kami percaya bahwa ketika mereka merasa mereka membayar, kami percaya logika transaksi di situ akan terjadi. Logika transaksi yaitu dengan membayar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin dapatkan, sehingga mereka bisa menuntut jika apa yang mereka bayar tidak sesuai dengan apa yang mereka terima, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami percaya selanjutnya bahwa pihak institusi pendidikan pun akan mengusahakan mereka sebagai pelayan pendidikan yang lebih baik. Mereka juga memperbagus fasilitas, misalkan mereka juga meningkatkan kapabilitas pengajar misalkan, dan mereka juga memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Tetapi bagaimana jika kita masuk ke dalam skenario OG? Justru kami berpendapat bahwa itu merugikan mahasiswa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena ada tuntutan hak, jika misalkan ada tuntutan hak karena yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, mereka justru banyak sekali narasi-narasi yang akan muncul, atau justifikasi dari lembaga misalkan mereka bisa
menjustifikasi bahwa kenapa fasilitas itu tidak sebagus itu, karena mereka bisa saja mengatakan bahwa jangan samakan edukasi dengan transaksi misalkan. Itu tidak akan membuat mereka memperbaiki fasilitas mereka, justru mereka akan defend terhadap apa yang diproteskan oleh atau terhadap tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswanya. Tetapi yang lebih buruk adalah bagaimana jika tidak ada narasi mahasiswa adalah pelanggan, mereka dianggap sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan, dan oleh karena itu mereka membuat mahasiswa sebagai aktor yang lebih rentan, sebagai aktor yang lebih lemah dan memiliki bargaining power yang lebih lemah. Karena kami percaya bahwa ketika mereka dianggap sebagai pihak yang membutuhkan, mereka seharusnya menuruti apa yang dikatakan oleh instansi pendidikan, bukan mereka seharusnya menuruti apa yang diatur oleh instansi pendidikan, karena mereka adalah orang yang membutuhkan pendidikan. Itu akan dijustifikasi dengan misalkan mereka akan berbicara, kalianlah yang membutuhkan kami sehingga kalian yang harus menuruti kebijakan kami dan lain sebagainya. Atau misalkan ketika mereka memiliki protes atau ketika mereka memiliki bagaimana fasilitas yang mereka terima itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayarkan, mereka akan dikatakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukan itu karena mereka membutuhkan pendidikan. Kami percaya bahwa proses kebijakan di instansi tidak akan ada proses komunikasi dengan mahasiswa. Pun ketika mereka menuntut untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, itu akan lebih susah. Dewan Juri yang terhormat, mereka akan dianggap sebagai pihak yang membutuhkan, dan mau tidak mau mereka harus mengikuti kemauan instansi pendidikan. Tetapi demikian, mengapa transaksi itu tidak seburuk itu? Kami percaya bahwa transaksi akan memposisikan posisi mahasiswa dan instansi pendidikan itu lebih setara. Kami percaya bahwa adanya barter atau penukaran sumber daya itu sangat-sangat normal untuk terjadi, bahwa instansi mereka menyediakan pendidikan misalkan, tetapi mahasiswa mereka juga menyediakan uang sehingga mereka bisa bertukar sumber daya di situ. Dewan Juri yang terhormat, tidak ada yang salah dengan konsep tersebut. Kami percaya bahwa seperti contohnya dalam hal pekerjaan misalkan, karyawan mereka memberikan sumber daya mereka yang berupa tenaga atau otak mereka, tetapi bos mereka akan membayarkan uang atas kinerja mereka, dan hal tersebut adalah hal yang sangat-sangat normal. Bahkan kami percaya itu justru menguntungkan mahasiswa dan juga menguntungkan dunia pendidikan, agar mereka dapat menciptakan fasilitas yang lebih baik dan mereka menciptakan standar yang lebih baik dari sebelumnya, karena mereka memiliki kompetitor-kompetitor lain. Oleh karena itu, kami dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih.